Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya Ramadan di tahun ini. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu kewajiban, haknya orang tua kita, haknya ibu kita, haknya ayah kita dari kita sebagai seorang anak. Maka harus kita jalani walaupun orang tua kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan orang tua kita tak ibadah, katakan orang tua kita tak sholat, katakan orang tua kita tak puasa, Allah tak akan tanyakan hal itu kepadamu, tapi Allah akan tanyakan kepadamu apa yang engkau lakukan kepada orang tuamu, apa baktimu kepada orang tuamu. Allah akan tanyakan itu. Maka kita lihat para ulama, para solihin terdahulu bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Pernah dengar Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di sebuah desa yang letaknya di Yaman. Dalam riwayat dikatakan rajulun majhulun fil ard masyhurun fis sama. Pemuda yang di bumi tak dikenal, tetapi di langit begitu dikenal, dan ia disebut sebagai penduduk langitnya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tinggalnya di bumi. Siapa dia? Dialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya, rajin beribadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun hidupnya miskin, tak punya apa-apa. Suatu hari ibunya berkata, "Wahai Uwais, umurku sudah tua. Aku ingin sebelum aku meninggal dunia, aku bisa melaksanakan ibadah haji." Kemudian Uwais pun menjawab, "Insya Allah akan kita laksanakan." Lalu apa yang kemudian yang dilakukan oleh Uwais? Uang tak punya, bekal pun tak ada, bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji? Tapi apa? Suatu hari setelah ia pulang dari bekerja, dibelinya 1 ekor anak sapi. Apa yang dia lakukan dengan anak sapi tersebut? Dia gendong itu anak sapi di pundaknya, kemudian ia pergi naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Itu dilakukan selama 8 bulan. Selama 8 bulan dia lakukan itu secara berturut-turut. Dan selama 8 bulan pula, sapi tersebut pun makin besar dan otot Uwais pun makin besar sehingga dia sudah terbiasa. Setelah 8 bulan, kemudian masuklah musim haji. Uwais pun mengajak ibunya untuk persiapan pergi berhaji. Ternyata apa? Selama 8 bulan dia gendong itu anak sapi sampai besar untuk melatih dirinya menggendong ibunya pergi berhaji dari Yaman ke Mekah. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk pergi berhaji. Dan jarak antara Yaman ke Mekah itu sekitar 13 perjalanan naik bus. Masya Allah. Dia laksanakan ibadah haji, kemudian sampai di depan Ka'bah dia pun berdoa. Dan di antara doa daripada Uwais Al-Qarni dia menyatakan, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Kemudian ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais?" Uwais pun mengatakan, "Wahai ibu, jika Allah mengampuni dosa-dosamu dan engkau dimasukkan ke dalam syurga, maka aku akan menjadi anak yang berbakti kepadamu dan Allah pula akan mengampuni dosa-dosaku." Inilah Uwais Al-Qarni. Sampai apa? Uwais ini hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Uwais sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerinduan. Minta izin kepada ibunya tak dikasih. Minta izin ia kepada ibunya tak dikasih. Suatu ketika ibunya mengizinkan dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
Setelah diizinkan ibunya, kemudian ia dengan semangat berlari menuju Madinah ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di Madinah, diketuknya pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Saat itu Nabi Muhammad sedang dalam berperang. Maka kemudian Uwais pun kecewa. Tapi ia teringat dengan pesan ibunya, jika engkau sudah sampai hajatmu, segeralah kembali, ibumu sendiri di sini. Teringat dia dengan pesan ibunya, dihilangkan rasa kecewanya, kemudian ia kembali ke Yaman menemui ibunya. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun, dia rawat ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Dan saat itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah meninggal dunia. Masya Allah. Dia tunda keinginannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad karena baktinya kepada ibunya. Dia tunda itu. Sampai apa? Uwais ini itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit. Tapi yang istimewa, setelah penyakit itu sembuh, Allah sisakan satu sebagai tanda. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Khalifah Umar dan Khalifah Ali, apabila kalian bertemu dengan orang ini, mintalah doa kepada dia dan mintalah istighfar kepada dia. Artinya apa? Orang yang berbakti kepada orang tua, maka Allah akan kabulkan segala doanya. Apa yang orang tua kita inginkan, ikuti. Apa yang orang tua kita mau, ikuti. Meskipun hati kita bergejolak, tidak sama dengan apa yang orang tua kita inginkan, tapi kita yakin dengan kita mengikuti apa yang orang tua kita inginkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita kemudahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah Uwais Al-Qarni ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Uwais ini begitu luar biasa merawat ibunya, begitu luar biasa berbakti kepada ibunya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bisa melakukan apa yang Uwais lakukan terhadap ibunya? Apakah kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Maka jawabannya ada di diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.